selamat siang sahabat Warkop dimanapun berada. Kita akan berdiskusi sejenak dengan Bapak Pantas Maroha Sinaga, salah seorang kader dari Partai Nasdem yang juga Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Samosir dari daerah pemilihan 4 yang meliputi Kecamatan Setio, Kecamatan Harian, dan Kecamatan Cianjur Mula. Baik Pak Pantas, Pak, ini kita mau minta tanggapan Bapak. Beberapa waktu yang lalu beredar video. Ini terkait dapil Bapak ini Pak. Katanya Kecamatan Setio itu belum merdeka. 19 tahun sejak kabupaten ini ada, Kabupaten Samosir ada, tidak tersentuh pembangunan. Ini selaku perwakilan dari masyarakat Setio, apa pendapat Bapak? Ya baik, terima kasih. Selamat sore. Mungkin saya bisa menanggapi tentang berita yang beredar bahwa Kabupaten Samosir sudah 19 tahun menjadi kabupaten, akan tetapi Kecamatan Setio, terkhusus Kecamatan Setio tidak disentuh oleh pembangunan. Ada dua sisi yang ingin saya sampaikan. Apa yang disampaikan oleh masyarakat itu benar apa adanya. Akan tetapi saya melihat sejak 2019, 2020, 2021 dan 2022, kita tahu 2018 mungkin tidak ada yang signifikan, 2019 juga seperti itu. 2020 kita masuk di pandemi COVID-19. Anggaran pemerintah Kabupaten Samosir itu banyak yang direfocusing akibat pandemi COVID-19 untuk menangani peningkatan ekonomi. Kebanyakan itu masuk di BLT. Akan tetapi di 2021 dan 2022, terkhusus boleh saya sampaikan ini, Kecamatan Setio diantaranya adalah Desa Sabulan. Saya rasa lumayan dan lebih dari desa-desa lain. Contohnya di 2021 banyak kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Samosir. Saya tahu apa yang sudah dilakukan pemerintah Kabupaten Samosir dalam tempo 2 tahun terakhir ini. Pembangunan di Kecamatan Setio khususnya di Desa Sabulan. Bahkan desa-desa lain boleh iri dengan Desa Sabulan di 2 tahun terakhir ya. Yang pertama, yang terpanjang pembukaan jalan JUT di desa yang ada di 128 desa, yang terpanjang itu di Desa Sabulan. Izin Pak, untuk JUT ini seperti apa nih kepanjangannya Pak? Agar bermengerti. JUT ini bisa kita sampaikan itu jalan usaha tani, dan yang kedua pembukaan jalan lainnya penghubung antar dusun atau antar kampung di Desa Sabulan. Dan yang kedua dan penggunaan alat berat juga cukup banyak di Kecamatan Setio, terkhusus di Desa Sabulan. Dan untuk penanganan jalan provinsi pun, pemerintah Kabupaten Samosir di 2 tahun terakhir ini selalu melakukan kegiatan-kegiatan penimbunan, memperbaiki jembatan yang rusak, gorong-gorong yang rusak, bahkan pengerukan jalan-jalan yang longsor. Itu kita lakukan, walaupun sebenarnya itu udah hak wewenang dari provinsi, dalam hal ini UPTD Dulu Sangkul. Jadi boleh kita memberikan pertanyaan kepada masyarakat, tetapi seharusnya kita juga harus lebih tahu apa yang ingin kita tanyakan. Baik Pak Pantas, saya potong sebentar. Apa tidak ada upaya dari legislatif untuk mendorong pemerintah, dalam hal ini eksekutif, supaya jalan itu bisa dialihkan menjadi kewenangan kabupaten?
Baik, terima kasih. Ini sebenarnya pekerjaan yang sulit, Pak Siregar, bahwa pemerintah Kabupaten Samosir 2018, 2019 berupaya memberikan jalan itu kepada provinsi, pemerintah atasan, supaya penanganannya, wewenangnya ditangani oleh provinsi. Harapan kita dan mungkin harapan pemerintah ketika itu menjadi jalan provinsi akan segera diperbaiki. Akan tetapi jadi terbalik sejak 2019 bahwa sepanjang 72,5 km jalan provinsi yang ada di Kabupaten Samosir statusnya jalan provinsi, 1 meter pun jalan tersebut belum ada penanganan dari provinsi. 1 meter pun belum ada sepanjang 74,5 kilometer. Tetapi apa boleh kita bilang ya, kita kemarin sudah mencoba dan bahkan kepala desa yang dilalui oleh jalan provinsi yang ada di Kabupaten Samosir, kita sudah bawa langsung menyampaikan aspirasi ini ke DPRD Provinsi Sumatera Utara dan juga ke Dinas PU Provinsi Sumatera Utara. Kepala desa Kecamatan Situtio itu hadir. Kecamatan Palibi yang dilalui oleh jalan dari Palibi Parmonanga. Kecamatan Simanindo dari Simarmata Sinapuran, juga Pak Camat yang diwakili waktu itu Sekcam hadir pada saat itu, bahwa karena keterbatasan anggaran itu selalu dari Provinsi Sumatera Utara belum bisa berbuat apa-apa tentang jalan provinsi yang ada di Kabupaten Samosir. Tentu mereka juga menyampaikan ini, mohon dicatat dan mohon kita pahami bersama keluhannya mereka bahwa jalan provinsi yang ada di Kabupaten Samosir ini tidak ada yang memperjuangkan. Tidak ada yang memperjuangkan di Provinsi Sumatera Utara. Itu terungkap dari teman-teman SKPD juga, dari mereka juga seperti itu. Harapan kita sebenarnya tokoh masyarakat yang merasa pemerhati, baik itu teman-teman dari media, dari LSM, dari lembaga lainnya, bisa kita bersama-sama ke DPRD provinsi agar jalan tersebut diperjuangkan mereka. Karena dari Sumut 9 ya ada anggota DPRD, walaupun mungkin tidak asli Putra Samosir, ya itu yang harus diperjuangkan. 2019, 2020, 2021, 2022 itu tidak ada sama sekali. Nah, itu tadi yang ingin saya sampaikan, bahwa saya sebagai anggota DPRD dari dapur ya, dari LSM, dari lembaga lainnya, bisa kita bersama-sama ke DPRD provinsi agar jalan tersebut diperjuangkan mereka. Karena dari Sumut 9 ya ada anggota DPRD, walaupun mungkin tidak asli Putra Samosir, ya itu yang harus diperjuangkan. 2019, 2020, 2021, 2022 itu tidak ada sama sekali. Nah, itu tadi yang ingin saya sampaikan, bahwa saya sebagai anggota DPRD dari Dapil 4, saya memperjuangkan aspirasi masyarakat itu di tingkat kabupaten. Itu kemampuan saya dan itu batas wewenang saya. Tetapi ketika itu wewenang dari kabupaten, saya rasa lebih dari cukup wewenang kabupaten yang ada di Kecamatan Situtio itu sudah realisasi lah. Kita juga harus menghargai itu. Tetapi kalau dibilang wewenang itu bukan wewenang saya, ada keterbatasan kita. Itu wewenang DPRD provinsi dong. Jangan semuanya jalan provinsi rusak, jalan nasional rusak, yang disalahkan DPRD kabupaten, yang disalahkan Bupati Samosir. Ya tidak boleh.
DPRD kabupaten ada, DPRD provinsi ada, DPRD RI kita ada. Itu yang kalau dibilang ya, jalan desa, jalan kabupaten di Kecamatan Situtio mana lagi? Saya rasa Kecamatan Situtio kalau masalah jalan kabupatennya jauh lebih baik daripada desa-desa yang ada di Pulau Samosir, Sideak, Siusapi, Maduma, Sakal, itu belum ada apa-apa gitu. Jadi itu perlu kita pahami bersama, dan jangan menjustis orang, seseorang. Contoh saya ya, kebetulan di video itu ada nama saya, bahwa perhatian saya itu tidak ada di kecamatan saya. Wewenang itu saya sudah buat, bahkan mungkin saya mencoba sesuai dengan aspirasi dari masyarakat, mengupayakan agar jalan provinsi ini kita benahi, itu pun jadi sorotan. Ya kita harus patuh kepada aturan juga. Ya kalau dibilang penghubung desa, penghubung kampung di desa Sabulan tidak terhubung. Contoh di Kendegirian Tambak, semua sudah bagus. Rabat beton itu di Sabulan juga mungkin tahun 2023 tuntas itu. Kalau wewenang itu di Samosir. Jadi kita tidak boleh bahwa saya penyambung aspirasi masyarakat ke provinsi. Oh tidak, saya penyambung aspirasi ke kabupaten. Nah, siapa yang dirasa dipilih DPRD-nya ke provinsi, itu aja diminta pertanggungjawabannya. Siapa yang merasa dipilih DPRD provinsi pusatnya, ya ke situ diminta. Siapa yang dipilih gubernurnya, itu aja diminta pertanggungjawabannya, seperti itu. Karena itu wewenangnya provinsi. Dan saya sampaikan di sini. Sekarang Kabupaten Samosir ini 80% itu wewenang pusat, wewenang provinsi. Jalannya jalan provinsi, hutannya hutan provinsi, danaunya danau provinsi, sekolah SMA-nya SMK-nya provinsi. Jangan semuanya ke DPRD kabupaten, ke Bupati Samosir. Upaya dan sinergitas pemerintah Kabupaten Samosir sudah melakukan itu, mengajukan itu ke pemerintah atasan, masuk di musrembang provinsi, masuk di usulan di pusat, itu sudah dilakukan. Dan kita lihat 2021 kemarin ada pembangunan dari Goting ke Harian, dari Harian tahun ini ada dari Harian ke Siotang. Yang mudah-mudahan tahun ini ada dari Siotang sampai ke Negerian Tambak, itu dari pusat kan gitu, dari pusat. Tapi kalau dari provinsi itu masih namanya jalan provinsi di Kabupaten Samosir, satu jengkal pun belum ada yang dibenahi oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Di mana DPRD-nya? Itu yang perlu. Jadi kalau saya menyampaikan, masyarakat itu ya kalau ditanya apa yang disampaikan itu benar, bahwa mereka merasa belum merdeka. Tetapi mereka tidak mengerti itu. Ya karena kita DPRD yang dipilih, ya kita juga sebagai DPRD bertanggung jawab tentang hal itu. Tetapi kebijakan itu, kebijakan anggaran itu, kebijakan anggaran politik itu tidak bisa masuk di wewenang kita. Tapi kalau APBD kita, saya rasa alat berat, dan ada sekarang sudah 2 tahun berada di Kecamatan Situtio. Jalan terpanjang yang dibuka, pembukaan jalan itu di desaku. Saya kasih tahu itu di desa Sabulan. Justru terhalang karena pembebasan lahan yang tidak diterima oleh masyarakat. Seperti itu. Jangan seperti itu. Oke, izin Pak, terkait tentang wisata tadi saya dengar salah satu desa wisata yang lagi viral di Kecamatan Situtio adalah objek wisata Sipatungan. Bagaimana Pak untuk perkembangannya dalam liburan Nataru kemarin Pak untuk pengunjung? Baik, terima kasih. Sebenarnya dulu Sipatungan itu hanya sekedar viral keindahannya, akan tetapi kalau untuk pengunjung, bolehkah saya sampaikan di forum ini masih minim lah. Tentu apa tadi? Itulah keluhan masyarakat kami. Jalan yang tadi, infrastrukturnya. Kalau wisata alamnya sudah luar biasa. Kemarin dari kementerian
desa kita dapat homestay yang sangat luar biasa. 2021 dan 2022 alat Pemkab pemerintah Kabupaten Samosir melakukan penataan yang sangat luar biasa di sana. Tetapi ya itulah masih kemampuan kita sebagai wewenang kita. Ya, wewenang kita. Sebenarnya ketika jalan dari Bukit Holbu Sipegi Bukit Cinta tembus ke batas Humbang Hasundutan Desa Tipap, saya rasa itu sangat luar biasa. Dan itu harapan masyarakat kami. Boleh saya garis bawah di sini. Sebenarnya masyarakat di Kecamatan Sitiotio itu tidak butuh namanya BLT. Tidak butuh itu. Yang butuh jalan itu dibangun, konektivitas itu dibangun. Kami akan sejahtera. Karena apa? Hasil tani kami bisa ke Humbang dijual. Kami sekolah bisa ke Samosir. Ini sekarang SMP, SMA dari Desa Janjiraja sama Hulbung, yang mana bisa bulan SMA-nya tidak bisa. Karena apa? Jalan darat belum bisa. Mereka ke Humbang, itu lebih dekat. Ya kasihan dong kami yang tinggal di Kecamatan Sitiotio. Yang tadi apa yang disampaikan masyarakat itu benar, kami belum merasa karena jalan itu. Tetapi janganlah seolah-olah tidak terbangunnya jalan itu hanya kesalahan